Kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala wa Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar, banyak dan istimewa berbagai macam karunia kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang bisa mampu menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Faqala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian wahai manusia berusaha dengan sekuat tenaga, mencurahkan segala daya upaya untuk menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan rasa syukur tersebut dengan sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala wa Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam makna al-imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahih, berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Jalla wa Ala wa Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk menjauhi bahkan meninggalkan segala larangan-larangannya. Karena pada hakikatnya tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, melainkan ibadah tersebut membawa manfaat, mengundang maslahat bagi si pelakunya, baik dunianya maupun akhiratnya. Begitupun sebaliknya, tidak ada satupun larangan, tidak ada satupun kemaksiatan yang Allah larang untuk dilakukan oleh hamba-hambanya, melainkan dalam larangan tersebut, dalam kemaksiatan tersebut ada kecelakaan, ada kebinasaan, ada kesengsaraan yang akan dirasakan oleh hamba tersebut. Wal-iyadhu billahi min dhalik. Betapa sifat Rahman dan Rahimnya Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui, kita berada pada hari yang sangat mulia dan istimewa, hari yang penuh dengan sejarah kemuliaan yang Allah berikan, baik bagi umat-umat sebelumnya, bil khusus untuk umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang ini, dalam momentum yang baik ini, dalam waktu yang singkat ini, perkenankan mari sama-sama kita mendengarkan, membahas satu surat yang sering kita dengar, sering kita baca, setiap kita pasti menghafalnya, yakni surat Al-Kautsar yang berkenaan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wallahu a'lamu bimuradih. Sadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, bisa bermakna nikmat yang amat sangat banyak, atau Kautsar itu sendiri bermakna telaga, satu sungai yang Allah istimewakan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya yang kelak hamba-hamba Allah yang terpilih akan meminum air dari telaga Kautsar tersebut yang manisnya lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Semoga Allah izinkan kita kelak bersama Rasulullah, mendapatkan langsung dari tangan Rasulullah yang mulia, bisa meminum, menikmati air yang berada di telaga Kautsar. Amin ya Rabbal. Al-Kautsar juga bermakna nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung. Maka dalam ayat selanjutnya, fasalli
li rabbika wanhar, sebagai wujud syukurmu, sebagai bukti terima kasihmu, maka fasalli, hendaklah kalian melaksanakan salat. Walaupun dalam ayat tersebut atau dalam beberapa hadis tidak disebutkan salat apa yang dimaksud, akan tetapi para ahli mufassirin bersepakat bahwa salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Kenapa demikian? Karena dilanjutkan li rabbika wanhar, fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, semata-mata salatmu, salat yang kau tegakkan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian kalau kita maknai yakni fasalli wanhar li rabbika, maka hendaklah kalian melaksanakan salat, kemudian kau sembelih hewan kurban li rabbika, semata-mata hanya mewujudkan sebagai bukti syukurmu kepada Allah atas Al-Kautsar yang telah Allah berikan. Maka dari hal ini kita bisa mengambil hukum. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak, atau bisa berarti bermakna telaga Kautsar yang berada di surga. Maka demi Allah, ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang terjamin masuk surga. Sebab ada beberapa pendapat manusia begitu lancang dan kurang ajar kepada Nabi Muhammad, dia katakan bahwa Nabi Muhammad belum terjamin dalam surga, wal'iyadzubillah. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia yang pertama kali berhak memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan adalah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Terdapat hukum bahwa tidak sah dilakukannya penyembelihan kurban sebelum dilaksanakan salat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, menjadi dalil bahwa salat Idul Adha lebih utama daripada salat Idul Fitri atau bahkan mungkin salat sunnah-sunnah yang lain. Maka sungguh beruntung di pagi hari ini, di bawah terik matahari yang menyehatkan ini, insyaallah Allah masih mengizinkan kita untuk mengumandangkan takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, lalu kita bersujud memohon kepadanya, mengharap kepadanya rahmat dan ampunannya. Ya Rabbana, saksikan kami yang saat ini berada di tempat ini memohon kasih sayangmu ya Allah, memohon ridhamu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Kami yang banyak dosa saat ini bermunajat kepadamu ya Allah. Dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Hal ini berkaitan dengan kewafatan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibrahim. Rasulullah mempunyai 4 orang anak perempuan dan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-lakinya wafat saat usia kecil, sehingga betapa sedihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil anak-anak Rasulullah pada usia balita, ketiga-tiganya laki-laki. Maka dalam kejadian ini banyak orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Rasulullah, mereka mengatakan bahwa Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya, atau abtar bermakna abtar qati'un min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah. Betapa sedihnya Rasulullah, betapa terpukulnya hati Rasulullah setelah Allah ambil anak-anak beliau yang masih lucu-lucu, laki-laki yang sangat beliau sayangi, lalu beliau malah mendapat ejekan dari mereka, orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Akan tetapi yang patut kita contoh dan kita teladani, Rasulullah
tidak membalas celaan dengan celaan, tidak mengganti fitnahan dengan cacian. Beliau hanya terdiam, termenung beristighfar. Lalu Allah justru yang membela beliau. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengatakan engkau abtar wahai Muhammad, dialah yang abtar. Hal ini para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang berbicara abtar adalah Al-As ibn Wa'il, atau ada yang mengatakan Abu Jahal, atau ada yang mengatakan juga Abu Lahab. Walhasil mereka orang-orang kufar yang senantiasa memusuhi kehidupan Nabi, menghalangi dakwah Nabi, membuat hati Nabi SAW bersedih. Wal'iyadu billahi min dhalik. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulan, dalam pagi hari yang sangat cerah, yang sangat penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran ibadah kurban yang setelah ini sama-sama dilakukan oleh seluruh umat Islam dunia, bil khusus kita warga di perumahan ini. Ketahuilah bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar semata-mata secara fisik kita melihat menyembelih hewan kurban, sehingga mereka orang-orang liberal, orang-orang orientalis, mereka mengatakan bahwa yang menyembelih hewan kurban adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa pri kehewanan. Padahal ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Pertama, sebagai bukti cintanya kepada Allah. Teringat kita kepada sejarah yang tidak akan pernah terlupakan hingga yaumil qiyamah, yakni diujinya kecintaan seorang manusia yang mulia, Sayyiduna wa Habibuna Ibrahim alaihi salam. Betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, pun begitu cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka cinta perlu bukti. Kecintaan Nabi Ibrahim diuji saat beliau menantikan seorang putra yang begitu lama. Beliau berdoa tanpa rasa jenuh dan bosan. Lalu Allah berikan seorang putra yang sangat tampan, juga soleh, yang bernama Ismail alaihi salam. Maka cintanya Nabi Ibrahim begitu istimewa dan luar biasa kepada Nabi Ismail. Allah yang maha pencinta tidak mau cintanya diduakan oleh hamba-hambanya. Lalu Allah menguji keimanan, kecintaan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau benar-benar kau sungguh mencintaiku, maka sembelihlah anakmu, putra tercintamu Ismail. Dalam hal ini Ibrahim setengah tidak percaya. Pada hari Tarwiyah, mimpi pertama beliau melihat bahwa Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putra tercintanya. Akan tetapi beliau belum begitu yakin, masih ada keraguan, apakah benar Tuhanku memerintahkanku untuk menyembelih putra yang aku cintai. Maka dalam malam atau hari berikutnya beliau bermimpi mimpi yang sama dan serupa, yakni menyembelih seorang manusia yang mulia bernama Ismail ibn Ibrahim. Maka pada hari tersebut atau malam tersebut beliau menjadi yakin, Arafah, menjadi yakin bahwa ini merupakan wahyu dari Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Ismail putri tercintanya, Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai Ismail putra tercintaku, sesungguhnya aku sudah 2 kali mimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelihmu wahai putra tercintaku. Jika Ismail bukan anak yang soleh, dia pasti menolak dan pasti membantah. Akan tetapi ayah yang soleh pasti mempunyai anak yang soleh. Jika kita ingin mempunyai anak yang soleh, maka kita selaku orang tua, sebagai ayah ataupun ibu, kita harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Maka pantas kita lihat apa jawaban Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku tercinta, wahai ayahku terhormat, jika memang itu perintah dari Allah sebagai Tuhanmu, maka laksanakanlah dengan tulus,
ikhlas, penuh dengan kepasrahan, maka demi Allah engkau pasti mendapati aku sebagai hamba-hamba yang bersabar. Maka tatkala keduanya sudah dalam keikhlasan yang penuh, dalam kepasrahan dan ketawakalan yang super istimewa, maka Allah gantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor domba. Artinya saat pisau yang sudah sangat tajam yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim untuk membelah sebuah batu terbelah dua, tetapi karena keikhlasan dan ketawakalan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail tidak mempan pisau yang sudah menempel di leher Nabi Ismail. Lalu Allah turunkan malaikat Jibril membawa seekor domba dari surga untuk menggantikan posisi Nabi Ismail sebagai hadiah yang istimewa. Maka Allah muliakan, Allah abadikan syariatnya Nabi Ibrahim sampai kepada syariatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibrah, pelajaran yang diambil adalah yang pertama, Allah ingin kita selaku umat Nabi Muhammad, orang-orang yang mengaku beragama Islam, mana bukti cintamu, kepedulianmu kepada agama Islam? Demi Allah, Allah tidak butuh kepada hewan kurban kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak menerima, Allah tidak butuh daging, darah daripada hewan yang kalian sembelih, walakin yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian. Niatkan salat kita, niatkan ibadah puasa kita, niatkan haji dan umrah insya Allah yang kita laksanakan dengan izin Allah, serta niatkan berkurban ini semata-mata untuk Allah Jalla wa ala wa subhanahu wa ta'ala, agar kelak kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan imbalan, balasan yang tidak terkira dari Allah Jalla wa ala wa subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di tempat ini, juga keluarga kita yang mungkin berada di rumah, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan min ahli taqwa, min ahli ikhlas, min ahli ilmi, min ahli orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat kasih sayang Allah, serta diberikan keistiqamahan dalam ibadah kepada Allah, dan kelak pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim, fastaghfiru rabbakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah